Metodologi penelitian kelompok 4, variabel, masalah, definisi operasional dan hipotesis penelitian. Disusun oleh 1. Indah Gita Cahyani, 22.041.036. 2. Ari Zidan Mahsumi, 22.041.038. 3. Rizka Revika, 22.041.012. Yang terhormat dosen pengampuh Dr. H. Novi Darmayanti, SE, M.Sa, AK, CA. Variabel, sebagai seorang peneliti yang hendak melakukan penelitian. Variabel merupakan indikator utama yang harus dipahami seorang peneliti. Menurut Kashmir, 2022, variabel merupakan suatu keadaan atau kondisi yang mendapat perhatian untuk diteliti. Contoh keadaan penurunan kinerja atau performa suatu perusahaan yang menarik perhatian peneliti sehingga terbentuk variabel kinerja keuangan atau misal variabel nilai perusahaan. Menurut Kashmir, 2022, 1. Bahwa secara umum ilmu manajemen, bisnis dan akuntansi dibagi dalam empat konsentrasi penelitian, yaitu 2. Konsentrasi manajemen sumber daya manusia, konsentrasi manajemen pemasaran, konsentrasi manajemen keuangan dan akuntansi, konsentrasi manajemen operasional. Bahwa secara umum ilmu manajemen, bisnis dan akuntansi dibagi dalam empat konsentrasi penelitian, yaitu 1. Konsentrasi manajemen sumber daya manusia, konsentrasi ini berfokus pada pengelolaan tenaga kerja dalam organisasi agar dapat bekerja secara efektif dan produktif. Bidang ini mencakup proses rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan karir, penilaian kinerja, kompensasi, dan hubungan kerja. Tujuannya adalah menciptakan tenaga kerja yang berkualitas, termotivasi, dan berkomitmen terhadap tujuan organisasi. Contoh bidang kerja, HRD, Human Resource Development Recruitment, pelatihan dan pengembangan, serta manajemen kinerja. 2. Konsentrasi manajemen pemasaran, konsentrasi ini menitikberatkan pada strategi mengenali, memahami, dan memuaskan kebutuhan konsumen melalui produk dan layanan. Fokus utamanya adalah penelitian pasar, promosi, strategi harga, distribusi, dan perilaku konsumen. Tujuannya untuk meningkatkan penjualan, memperkuat citra merek, serta mempertahankan loyalitas pelanggan. Contoh bidang kerja, marketing analis, brand manager, sales manager, digital marketing spesialis. 3. Konsentrasi manajemen keuangan dan akuntansi, konsentrasi ini berfokus pada pengelolaan dan pengendalian keuangan organisasi, termasuk perencanaan keuangan, investasi, pembiayaan, serta pelaporan akuntansi. Mahasiswa belajar tentang analisis laporan keuangan, manajemen kas, anggaran, investasi, dan pengambilan keputusan keuangan. Tujuannya adalah menjaga kesehatan keuangan perusahaan dan memaksimalkan nilai perusahaan. Contoh bidang kerja, akuntan, analis keuangan, auditor, manajer keuangan, dan konsultan keuangan. 4. Konsentrasi manajemen operasional, konsentrasi ini menekankan pada pengelolaan proses produksi dan operasional agar berjalan efisien dan efektif. Bidang ini meliputi perencanaan produksi, pengendalian kualitas, manajemen rantai pasok supply chain, logistik, dan perbaikan proses kerja. Tujuannya adalah memastikan produk atau layanan dapat dihasilkan tepat waktu, dengan kualitas tinggi, dan biaya rendah. Contoh bidang kerja, operations manager, production planner, quality control analyst, supply chain manager. Variabel 1. Memiliki arti. Setiap variabel harus memiliki makna yang jelas dan dapat diidentifikasi sesuai konteks penelitian. Artinya, peneliti dan pembaca harus memahami dengan tegas apa yang dimaksud dengan variabel tersebut. Contoh, variabel, motivasi kerja, harus dijelaskan apakah mencakup semangat, dorongan, atau kepuasan kerja. 2. Beragam, memiliki variasi nilai. Variabel harus memiliki perbedaan nilai atau kategori antar subjek penelitian. Jika semua responden memiliki nilai yang sama, maka variabel tersebut tidak bisa disebut variabel karena tidak menunjukkan perbedaan variabilitas. Contoh, tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, S1, S2 menunjukkan adanya variasi. 3. Dapat diukur. Variabel harus dapat diukur secara kuantitatif atau kualitatif dengan alat ukur tertentu agar dapat dianalisis. Pengukuran dapat berupa skala angka, kategori, atau indikator perilaku.
Contoh, kepuasan pelanggan dapat diukur dengan skala Likert 1-5, sangat tidak puas sampai sangat puas. Enis variabel. 1. Variabel terikat dependen variabel. Variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari variabel lain. Variabel ini menjelaskan hasil atau dampak yang ingin diteliti. Contoh, kinerja karyawan adalah variabel terikat jika dipengaruhi oleh motivasi kerja dan disiplin kerja. 2. Variabel bebas, independent variable. Variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan pada variabel terikat. Peneliti mengubah atau mengamati variabel ini untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel lain. Contoh, transparansi anggaran desa adalah variabel bebas yang memengaruhi pencapaian SDGs desa. 3. Variabel perantara, intervening variable. Variabel yang menjelaskan hubungan tidak langsung antara variabel bebas dan variabel terikat. Ia berperan sebagai penghubung, mediator, antara sebab dan akibat. Contoh, partisipasi masyarakat dapat menjadi variabel perantara antara transparansi anggaran, variabel bebas, dan pencapaian SDGs desa, variabel terikat. 4. Variabel moderasi, moderating variable. Variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Dengan kata lain, efek variabel bebas terhadap variabel terikat berbeda tergantung pada kondisi variabel moderasi. Contoh, tingkat pendidikan masyarakat dapat menjadi variabel moderasi yang memengaruhi seberapa kuat transparansi anggaran berpengaruh terhadap pencapaian SDGs desa. Masalah penelitian. 1. Sebelum peneliti melakukan suatu penelitian, seorang peneliti harus mampu meraba masalah apa yang timbul, sehingga dapat memberikan solusi dari hasil penelitiannya. 2. Secara sederhana masalah diartikan sebagai harapan yang tidak timbul sesuai kenyataan. Kashmir. Contoh lain penentuan masalah. Contoh lain dalam penentuan masalah penelitian sebagai berikut. Hasil survei Asian Development Bank (ADB) menyimpulkan bahwa sebanyak 50% UMKM yang dinyatakan bangkrut karena pandemi. Para pelaku usaha mengalami penurunan pendapatan dikarenakan turunnya daya beli masyarakat, lalu adanya pembatasan sosial yang dianjurkan pemerintah merupakan salah satu alasan banyaknya UMKM Indonesia yang bangkrut. Agnesia et al. 2022. Definisi konsep dan definisi operasional. 1. Dikutip dari Kashmir 2022, definisi konsep merupakan abstrak dari suatu variabel untuk mempermudah pemahaman terkait variabel itu sendiri. 2. Memberikan kejelasan dan batasan yang spesifik pada konsep suatu variabel, sehingga memungkinkan pengukuran yang konsisten dan objektif dalam sebuah penelitian. Tujuan definisi konsep. 1. Tujuan dari definisi konsep adalah untuk mempermudah pemahaman, klasifikasi, dan komunikasi ide-ide abstrak, serta menjadi fondasi untuk penelitian dan penalaran. 2. Tujuan definisi operasional, memberikan pemahaman yang sama dan menghindari perbedaan persepsi mengenai variabel yang akan diukur dalam sebuah penelitian. Hipotesis penelitian. Hipotesis dapat didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variabel satu yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Sekarang, UMA, 2016. Hubungan tersebut disusun berdasarkan asosiasi yang ditetapkan dalam suatu kerangka teoritis yang dirumuskan dalam studi penelitian. Hipotesis menurut Sugiono, 2019/99, adalah jawaban sementara atau dugaan sementara terhadap rumusan masalah.